Faisal Assegaf mengancam akan menggeruduk partai-partai pengusung Anies Baswedan yang membatalkannya di Pilgub Jakarta. Ya, tentu saja partai itu adalah PKS, PKB, dan Nasdem. Ya, mereka mengancam akan berdemo menggeruduk partai-partai itu. Waduh, semakin panas saja ini. Waduh. Mungkin yang terakhir dari saya, Bang Dan. Saya ingin menyampaikan pesan hasil perbincangan saya dengan para elit di lingkar partai, lebih khusus PKS, PKB, Nasdem. Saya mohon untuk hati-hati melakukan lompatan yang berbeda dengan suara aspirasi rakyat. Karena saya dengar belakangan ini ada konsolidasi dari civil society. Kalau sampai Anies dijegal oleh PKS, Nasdem maupun PKB, maka saya kira rakyat juga akan melakukan mobilisasi, datang ke kantor-kantor partai, ketiga partai itu dan bertanya, kami mendukung Anda karena Anies. Dan Anda yang pertama kali mengatakan kepada publik bahwa Anies layak untuk kembali menata Jakarta. Itu datang dari Nasdem, PKS maupun PKB. Anies tidak pernah henti-henti dibicarakan. Tidak bisa dijegal oleh siapapun. Dan kalau dalam konteks histori, jangka pendek, hasil pilpres, di mana Anies menghasilkan terobosan suara yang signifikan kepada PKB, PKS, dan Nasdem, maka tiga partai ini tidak bisa menganulir, menghapus partisipasi rakyat di TPS. Kemudian partisipasi atau keputusan partai itu berhenti di meja segelintir elit. Itu satu penistaan terhadap akal sehat, keruntuhan demokrasi, pengkhianatan yang luar biasa. Dan kenapa PDIP belakangan para juru-juru bicara Ibu Megawati, orang-orang dekat Ibu Megawati, sangat ramah, sangat santun, bahkan sangat waras, mempersilahkan peluang untuk Anies kemungkinan diusung oleh PDIP, pertimbangannya bukan karena suara elit, karena suara realitas Jakarta, merindukan Anies dikembalikan kepada Jakarta, untuk bisa menata Jakarta yang visioner, yang konstruktif, yang lebih damai dan lebih maju. Nah, kepada Adinda, PSI, saya kira sudah waktunya untuk berakhir di tengah situasi transisi ini, untuk tidak lagi dipasung dengan logika-logika atau argumentasi yang terus-menerus membosankan publik. Bagaimana satu kepatuhan penderitaan politik yang luar biasa dalam suasana kebatinan untuk berjuang mengkarbitkan Gibran, kemudian hari ini juga dipaksa untuk menggendong putra presiden Kaisang. Harus jujur dikatakan dengan 2,8% Kaisang tidak layak untuk diterima di Jakarta dalam kapasitas selaku ketua umum partai. Tetapi kalau dipaksakan, publik akan melihat secara terang. Prestasinya akan melalui jalur penyelundupan kekuasaan. Karena masih tersisa kekuasaan Jokowi. Maka susah untuk menghindari. Masuknya Kaisang di arena pilkada ini adalah agenda kedua. Setelah meruntuhkan Mahkamah Agung, kemudian memaksakan arena pilkada DKI agar putra presiden kembali berkuasa. Publik akan berkesimpulan. Jokowi yang baru saja minta maaf itu menjadi tidak jujur kepada publik. Karena ketika dia mengatakan permohonan maaf, seluruh rakyat Indonesia mengatakan daya rusak kejahatan Jokowi menyangkut dinasti politik. Maka sebenarnya dengan permohonan maaf itu harus secara konsisten dibuktikan di hadapan rakyat. Untuk tidak melakukan tindakan yang kedua kali lebih brutal, memaksakan Kaisang untuk maju di Pilkada Jawa Tengah maupun Jakarta. Analis politik dari Universitas Esa Unggul, Jamiluddin Ritonga, menyebut partai politik Koalisi Perubahan, PKB dan Nasdem, berpeluang bakal masuk koalisi pemerintah Prabowo Subianto Gibran, Raka Buming Raka. Dengan demikian, peluang Anies Baswedan untuk maju Pilgub Jakarta menjadi sangat tipis jika hanya mengandalkan suara PKS. Hal itu dikarenakan untuk mengusung Anies maju Pilgub Jakarta 2024, PKS masih kurang memenuhi kuota 25% dari kursi DPRD. Diprediksi, jika Nasdem dan PKB merapat ke kubu pemerintah,
maka kedua partai politik itu akan mendorong calon kepala daerah dari Koalisi Indonesia Maju. Bagaimana nih menurut kalian nih? Ekspresi Anies Baswedan terlihat lemas menanggapi isu Surya Paloh bergabung dengan koalisi Prabowo. Tidak sedikit publik merasa kasihan dengan Anies Baswedan, sudah kalah di Pilpres 2024, terus ditinggalkan Nasdem dan PKB, apalagi sekarang beredar isu Anies memiliki utang yang tidak sedikit. Jika isu Surya Paloh itu benar, itulah hebatnya politikus negarawan Indonesia, rival dalam Pilpres, tapi habis Pilpres, beliau bersahabat, bersatu lagi untuk membangun dan memajukan Indonesia, karena semua itu demi rakyat. Tidak sedikit pendukung 01 berharap agar Anies Baswedan segera legowo dan segera ikut bergabung koalisi Prabowo, agar karir politik Anies tetap maju ya, dan dapat ikut lagi di Pilpres 2029 nanti. Tapi bagaimana nih menurut kalian nih? Saya terus di jalan perubahan. Saya terus di jalan perubahan. Kami terus di jalan perubahan. Kami yakin Caimin tidak akan bertahan, karena lama-lama Caimin akan bosan. Pasti lambat laun akan gabung dengan pemerintahan Prabowo Gibran, iya kan? Kalau Caimin gabung ke pemerintahan, terus Pak Anies sendirian kan? Nggak ada kawan, ya kasihan. Terus gerakan perubahan dikemanakan? Oh, ya namanya perubahan kan? Pasti berubah-ubah sesuai kebutuhan, iya kan? Saya terus di jalan perubahan. Saya terus di jalan perubahan. Selidiki dugaan korupsi Formula E, KPK minta Anies Baswedan kooperatif. Budgeting itu dibuat dalam rangka membangun transparansi, membangun keterlibatan publik dalam penguasaan anggaran. Kalau dikatakan sistemnya malah menjadi memberikan akses, saya pikir bukan sistemnya, tapi pengelolaannya. Jadi artinya seharusnya Pak Anies sudah berkaca kepada staf dari sekian puluh SKPD ribuan yang mengentri segala macam, tinggal dicek saja apakah Anda punya perencanaan atau tidak, karena kan anggaran itu kan mengikuti kebutuhan, ada prioritas, ada skala. Kalau saya melihat ini kan masih perencanaan dari Bapenda yang belum sebetulnya firm. Kita pun sampai hari ini saya belum mendapatkan KUA PPAS 2020 yang direvisi oleh Pak Anies. Tetapi karena sistem e-budgeting ini masuk langsung mengunci. Ini perlu saya garis bawahi. Ada yang mengatakan bisa apa PKS tanpa Anies Baswedan? Jangan salah, PKS itu beberapa kali menang sebelum Anies Baswedan muncul bersama PKS. Bahkan sempat memutihkan Jakarta tuh sekitar tahun 2009 atau 2009 seingat saya. Itu putih Jakarta dan itu tanpa Anies Baswedan. Jadi hati-hati juga memprediksi bahwa wah ini PKS nggak bisa apa-apa dengan Anies Baswedan. PKS duluan besar dibandingkan Anies Baswedan. Sebetulnya saat Pilpres lalu, Anies Baswedan meninggalkan PKS dengan cara kawin lari dengan Muhaimin Iskandar. PKB dan Nasdem mendatangi PKS usai pesta perkawinan antara Anies Muhaimin dilakukan secara syahdu di Surabaya. PKS terpaksa dan memang tak punya pilihan lain kecuali harus menerima kawin lari yang sebetulnya tak sah bagi cara-cara politik PKS itu. Keterpaksaan PKS pastilah sudah dibaca Anies Muhaimin, Nasdem dan PKB dengan sangat teliti. PKS tak punya keberanian melawan konstituen baik Anies maupun PKS sendiri yang memang saling berhimpitan. Inilah satu di antara yang membedakan PKS dengan saudara kandungnya Partai Gelora. Partai Gelora tak mau didikte oleh konstituennya sendiri yang marah dan tak rasional. Sementara PKS cenderung memanfaatkan konstituen yang marah dan emosional itu buat kepentingan politik atau elektoralnya. PKS bukan tipe pelawan arus, tapi peselancar yang pastinya lebih mudah, tanpa banyak modal dan mengeluarkan tenaga sampai ke tujuan. Bandingkan dengan Partai Gelora, benar-benar babak belur. Anies mata apalagi Fahri Hamzah hancur sehancur-hancurnya. Apakah Anies dan Fahri menyerah? Tidak. Ia malah mengumpulkan umat, memberikan pencerahan yang dia ketahui. Fahri malah menantang bahwa dia lebih pantas mewakili umat ketimbang Anies Baswedan, bekas juru bicara Jokowi itu. Kini kalau PKS berencana meninggalkan Anies di Pilkada Jakarta,
rasanya impas-impas saja. Rencana itu bahkan sesungguhnya sudah dimulai dari awal setelah Prabowo Gibran ditetapkan sebagai presiden dan wakil presiden terpilih. PKS tak terlihat benar-benar akan mengusung Anies kembali di Jakarta. Dan saat mengusung Anies pun, PKS langsung memaketkan dengan kadernya sendiri yakni Sohibul Iman. Artinya PKS tak mau menyerahkan diri bulat-bulat kepada Anies, lalu bereksperimen sekehendak hatinya saja. Mas Anies ditinggalkan partai pendukungnya. Ya clear lah, karena Mas Anies memang nggak punya partai. Dia bukan pengurus partai, bukan ketua partai, ya kan? Sekarang saatnya peranan partai-partai, ya, jadi elit-elit partai yang bergerak untuk membangun koalisi, apakah mendapatkan porsi kekuasaan atau tidak dapat, gitu ya. Tapi yang jelas kan Nasdem, PKS, PKB udah clear akan gabung ke pemerintahan Pak Prabowo, gitu ya. Nah, yang menarik adalah ketika kita membicarakan Mas Anies ini, karirnya akan seperti apa sih ke depan gitu. Ya kalau saya lihat kan, walau gimana pun dia sudah masuk ya ke jajaran tokoh nasional gitulah, ya, yang sebagai capres gitu. Ya harusnya dia tidak mendegradasi diri dia masuk ke ranah pilkada, walaupun di pilkada sendiri partai-partai pengusungnya kan nggak mau mengusung dia lagi gitu. Nah, yang baik adalah dia membuat mungkin Anies Foundation, di mana dia kan memang ada captive market loh yang mendukung dia. Itu sayang. Atau dia buat koperasi gitu ya. Ya di bawah foundationnya. Itu lebih keren. Koperasi misalnya yang bergerak dalam usaha pertanian, ya bisa di perdagangan dan lain-lain gitu ya. Yang memang anggotanya adalah jaringan yang mendukung dia selama ini gitu ya. Ya menurut kawan-kawan nih, sebaiknya dia kembali ke dosen lagi atau menjadi apa kira-kira? Bantu komen ya.